Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallam tasliman katsiran. Wasikum ibadallah wa iyyakum bittaqwallah faqad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahu adzim. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Al-ayah. Shadaqallahu adzim. Wa qala Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam khata amaluhu ila min salasah shadaqah jariyah wa datin sholihah yad'u bil maghfirah wa ilmi yuntafa'u bi ba'da al hadis atau kama qala. Yang saya hormati Ibu Idam selaku penasihat nggih leres Majelis Taklim Rodatul Jannah. Yang saya hormati ibu-ibu pengurus Majelis Taklim Rodatul Jannah, para undangan yang insyaallah hidupnya diberkahi Allah dunia akhirat. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah malam hari ini Allah masih mentakdirkan kita bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah. Di antara sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi, salah satunya adalah Masjid Rodatul Jannah. Dalam rangka menghadiri majelis ilmu, semoga seluruh rangkaian ibadah kita di hari ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, nyuwun sewu, niki kajiane mboten usah suwi-suwi nggih. 5 menit mawon nggih. Tak delok sing teko gelari S3 kabeh. Senden, selonjor, selir-selir. Mpun tersinggung nggih, biasane niki, biasane. Sing senden-senden niki biasane. Senengane malaikat maut iki. Malam hari ini saya diberi materi dengan tema siapakah orang yang paling bahagia hidupnya di akhirat. Semoga kita yang hadir termasuk. Amin. Sebelum saya menyampaikan materi ini, tolong diperhatikan 5 menit saja, yang ngantuk ditahan sebentar. 10 menit yang lalu kita telah melaksanakan sholat Isya. Betul? Dan insya Allah 30 menit ke depan kita akan sama-sama thalabul ilmi. Betul? Ini merupakan salah satu cita-cita, harapan, keinginan yang dirindukan oleh jutaan, bahkan miliaran ruh yang sudah ada di alam kubur untuk bisa dihidupkan kembali agar bisa melaksanakan sholat Isya dan bisa melaksanakan thalabul ilmi. Betul? Saya ulangi. Ini merupakan salah satu cita-cita, harapan, keinginan yang dirindukan oleh bermiliar-miliar ruh yang sudah ada di alam kubur, mulai zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Para penghuni kubur itu merengek-rengek menangis minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali ke dunia walau hanya sehari saja. Coba dibuka surah 23. Surah apa itu? Al-Mu'minun. Tolong saya dibantu nanti membaca artinya. Sudah ditunjuk ya Bu ya? Ayat 99. Sudah ketemu? Hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un. Artinya demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, apa kata mereka? Ya Tuhanku, kembalikan lagi aku ke dunia. Pertanyaannya adalah, opo iso wong mati urip meneh? Halo? Nek jirene Bu MC, bisa Ustaz? Orang mati hidup lagi. Di mana? Ya, betul. Di sinetron, di TV, bangkit dari dia merengek-rengek menangis meminta kepada Allah, ya Rabb, hidupkan lagi aku ke dunia ya Rabb, sehari saja ya Rabb, agar aku bisa berbuat kebaikan, bisa sholat isya, subuh, duhur, asar, maghrib, bisa menghadiri majelis-majelis taklim. Yang dulu mereka telah tinggalkan. Apa kata Allah? Dilanjut di ayat yang ke-100. La ali a'malu sholiha fima taraktu kala innaha kalimatun huwa qailuha wa may wara'i barjakun ila yaumi yub'atsun. Artinya jelas Bu, dia merengek-rengek menangis meminta kepada Allah agar dihidupkan kembali, agar bisa berbuat kebaikan, bisa sholat subuh, duhur, asar, maghrib, menghadiri majelis-majelis taklim. Dijawab oleh Allah, kala innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak. Itu hanya alasanmu saja. Itu hanya omonganmu di bibir saja, alias ngeda brus kapur barus sak lemari, ngeda brus gak tak delok wonge gak teko iki. Alasannya orang kafir begitu, ngeda brus. Wa may wara'im barzakun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Itulah Bu omongannya orang-orang kafir pendusta, hanya di bibir saja. Maka bersyukurlah bagi kalian semua yang ada di masjid ini, yang oleh Allah masih diberikan waktu luang, kesehatan, sisa umur yang digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk menuntut ilmu. Dan ini merupakan nikmat yang tidak bisa diukur dengan harta. Betul. Ini adalah nikmat yang tidak bisa diukur dengan harta. Betul? Saya tanya sama jawab yang jujur. Aku ning kene diundang setahun pisan.
Sampai jawab sing jujur. Malam hari ini hati jenengan seneng napa mboten? Gembira napa mboten? Surga. Kumpul dengan orang-orang soleh, menuntut ilmu merupakan jalan yang mudah menuju surga. Sekarang pertanyaannya, Ustadz, apakah sama orang yang istiqomah menghadiri majelis ilmu dengan orang yang belas gak pernah menghadiri majelis ilmu? Jawab. Apakah sama orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman? Apakah sama orang yang beriman dengan orang kafir? Coba dibuka surah 32. Jawabnya itu surah 32 itu jadah. Surah 32. Ayatnya 18. Kalau pakai HP cepat ini. Sudah ketemu ya? Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Artinya? Maka apakah orang yang beriman itu seperti orang kafir? Apakah orang yang beriman itu sama dengan orang yang tidak beriman? Dijawab oleh Allah, la yastawud. Artinya? Mereka tidak sama. Apa bedanya? Ayat yang berikutnya. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihah falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Jelas Bu? Janji Allah. Orang yang beriman, yang mengerjakan kebajikan seperti jenengan, menghadiri majelis taklim, sedekah, infak, baca Al-Quran, haji, umrah, mereka akan mendapatkan surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang mereka kerjakan. Alhamdulillah. Dan kata Allah ini, tolong diperhatikan. Penghuni-penghuni surga besok di akhirat akan diberikan perhiasan gelang emas. Jenengan seneng Bu gelang emas? Halo? Senang ya? Kalau sampai di dunia tidak punya perhiasan gelang emas, besok di akhirat oleh Allah penghuni-penghuni surga akan diberikan perhiasan dari gelang emas. Apa hanya itu Ustaz? Tidak. Penghuni surga juga diberikan pakaian warnanya hijau dari sutra yang tebal dan halus. Coba dibuka surah 18. Setiap malam Jumat zaman baca ini Al-Kahfi. Ayatnya 31. Ulaika lahum jannatu adn tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa yalbasu nasyaban khudara
min sundusi wa istabaraki muttaqiina fiha alal araik nikmas sawab wa hasunat murtafaqa. Artinya mereka itulah yang memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dan sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas diwan-diwan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Masya Allah. Bu, nikmat mana lagi yang kau besok jenengan di akhirat oleh Allah masuk surga adem, di bawahnya mengalir sungai-sungai, diberikan perhiasan dari gelang emas, dikasih pakaian warna hijau dari sutra yang tebal dan halus, dan mereka duduk di atas dipan-dipan yang indah. Masya Allah. Kapan itu Ustaz? Besok di akhirat. Masya Allah. Alhamdulillah. Allah tidak akan pernah mendolimi hambanya sedikit pun. Yang sholat 5 waktu tepat waktu, yang menyambung silaturahim, yang memberi makan orang fakir, orang miskin, yang umroh, yang haji, yang menyembelih hewan kurban, yang menghadiri majelis-majelis taklim, oleh Allah besok di akhirat akan diberikan balasan dengan sempurna, tidak dikurangi sedikit pun, tidak dikurangi sedikit pun. Coba dibuka surah ketiga, surah ketiga itu apa? Al-Imran, ayatnya 185. Surah ketiga Al-Imran ayatnya 185. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Tak baleni. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Orang kaya mati, orang miskin, menteri, presiden, polisi, ustadz, kawan. Kalau saya gampang, Bu, jenengan duluan, saya belakangan, tidak apa-apa. Ketoknya gak pada setuju sama itu. Semuanya mati. Lanjut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Artinya dan hanya pada hari kiamat sajalah Allah akan memberikan balasan dengan sempurna. Apa itu? Wa man yuhyika anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Artinya barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdalam. wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan sesungguhnya kehidupan dunia adalah semu.
Dunia ini tidak lama. Berapa tahun Bu, Pak? Paling banter? 150 tahun? Coba saya tanya, Bu, sama jawab sing jujur Bu. Seandainya dengan punya suami umur sampai 150 tahun gelem Bu? Halo? Sementara Nabi mengatakan amaru ummati ma bainas sataina ila sab'ina wa aqalluhum ma yajudu dzalik. Sesungguhnya umurnya umatku, kata Nabi, ma bainas sataina, antara 60 tahun ila sab'ina, hingga 70 tahun. Wa aqalluhum ma yajudu dzalik, lebih dari itu sungguh jumlahnya sangat sedikit, sangat sedikit. Coba angkat tangan yang hadir ini yang umurnya di atas 70 tahun, angkat tangan. 1 2, yang lainnya 17 ini ya. Hanya 2 orang. Berarti betul. Dan Nabi meninggal di usia 63 tahun. Dan Nabi mengatakan usianya umatku tidak jauh dari aku, ya 63 tahun. Artinya Ibu, kalau ada jamaah yang hadir di sini yang umurnya sudah 62 tahun, lebih 11 bulan, lebih 29 hari, siap-siap. Maka bersyukurlah bagi kalian semua yang ada di majelis ini yang masih diberikan sisa umur, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Semoga diterima oleh Allah. Amin. Lalu siapakah orang yang paling bahagia hidupnya di akhirat? Saudara, setiap orang itu mempunyai batas waktu, ajal, betul? Halo? Dan ajal seseorang satu dengan yang lainnya tidak sama. Ada yang diambil oleh Allah di usia remaja, anak-anak, dewasa, tua, atau bahkan ada yang sudah tua renta, sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit, belum juga diambil oleh Allah karena memang ajalnya belum datang. Coba dibuka surah ke-7. Surah Al-A'raf ayatnya 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Artinya, dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat. Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Manakala ajalnya telah tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Suka tidak suka, siap tidak siap, senang tidak senang, kalau sudah waktunya pas, tempatnya pas, harinya pas, maka Allah akan mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa seseorang. Maka saudara, sebelum ajal menjemput kita, manakala kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, bersegeralah untuk bersedekah baik di waktu lapang maupun di waktu yang sempit. Karena ini yang bisa menolong kita. Seorang ulama besar namanya Ibnu Qudamah ditanya oleh seseorang, "Wahai Ibnu Qudamah, siapakah orang yang paling bahagia itu?" Beliau pun menjawab, apa kata beliau?
Orang yang paling bahagia sebenarnya adalah orang yang apabila nafasnya telah berhenti, berarti halo? Berarti mati, tetapi pahalanya tetap mengalir sampai ke alam kubur. Saya ulangi, orang yang hidupnya paling bahagia adalah, kata Ibnu Qudamah, orang yang apabila nafasnya telah berhenti tetapi pahalanya tetap mengalir terus sampai ke alam kubur. Allah tidak hanya mencatat amal perbuatan yang kita lakukan, namun Allah juga mencatat semua pengaruh dan perilaku dan perbuatan kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah 36. Ada yang tahu surah 36? Surah Yasin ayatnya 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Artinya, sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang pernah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz. para penghuni kubur tergadai di kuburan mereka, terputus dari amal soleh, menunggu hari hisab, perhitungan yang tidak kita tahu hasilnya. Mereka dalam keadaan kesepian, hanya ditemani amalnya ketika di dunia itu kalau ada. Maka dalam suasana demikian ada beberapa orang yang kebaikan terus mengalir. Jasad mereka bersemayam dengan tenang di alam kubur, namun pahala mereka tidak berhenti. Pahalanya mengalir terus. Mereka adalah sedekah jariyah, doa anak-anak yang soleh dengan ampunan, dan yang ketiga ilmu yang bermanfaat setelahnya. Inilah orang yang benar-benar bahagia hidupnya kelak di akhirat. Saya ulangi, inilah orang yang benar-benar hidupnya bahagia kelak di akhirat. Manakala jasad mereka bersemayam dengan tenang di alam kubur, namun balasan pahala mereka tidak berhenti. Pahalanya mengalir terus. Mereka adalah sedekah jariyah, doa anak-anak yang soleh, dan yang ketiga ilmu yang bermanfaat setelahnya. Yang pertama, sedekah jariyah, nyumbang pembangunan masjid, nyumbang pembangunan sumur-sumur di pondok-pondok pesantren, nyumbang mushaf Al-Quran. Jenengan punya uang sisa belanja 50.000, diberikan mushaf Al-Quran, taruh di Masjid Rodatul Jannah. Ada orang sholat di sini terus membaca mushaf yang jenengan beli tadi, masya Allah. Jenengan begitu meninggal dunia besok, pahalanya mengalir. Nek nang masjid nggawa duit, ojo nang Indomaret dok. Tapi nyuwun sewu, biasa nih nyuwun sewu. Di masjid niku duit 100.000 karo 50.000 kapatek payu. Mbok, saya ini kalau Jumat itu kan khotbah Jumat kemana-mana, pindah dari masjid ke masjid. Kalau saya tanya takmirnya itu, sing laris itu berapa? Kadang ana sing 2.000. Dawonga 2.000 niku dawonga ditambah, ya Allah, surga, ya Allah, surga. 2.000 jaluk mlebu swarga.
Kadang ke masjid ada yang nggak bawa uang, wani, wake, tak delok tapi gak teko wong iki. Tapi nang Indomaret sampean wani yang nggawa dhuwit 2.000, kawan. Sing payu di Indomaret 50.000, 100.000 luas, masjid gak payu. Padahal itu yang bisa menolong kita. Yang kedua, doa anak-anak yang soleh. Bu, nek jenengan punya anak sekolah, terus kaiso bahasa Inggris pinter, tidak perlu khawatir, kita panggilkan gundes, selesai. Jenengan khawatir manakala anak jenengan tidak bisa sholat yang baik, tidak bisa baca Al-Quran yang baik, tidak bisa wudhu yang baik, terus tidak bisa berdoa, tidak bisa mendoakan sampean. Ini yang bahaya. Gak bisa bahasa Inggris, apa hebatnya bahasa Inggris? Di Inggris itu, Bu, nyun sewu, di Inggris itu anak umur 5 tahun setiap hari ngomong bahasa Inggris. Di Jepang itu setiap hari anak umur 3 tahun yang ngomong bahasa Jepang, apa hebatnya? Doa anak-anak yang soleh, langit jebol. Suatu hari Rasulullah SAW berjalan bersama sahabat melewati kuburan. Pas di depan kuburan, Rasul mempercepat langkah kakinya, agak berlari. Pada saat pulang lewat jalan yang sama di depan kuburan tadi, Rasul berjalan biasa, tidak seperti yang berangkat tadi. Salah satu sahabat bertanya, ya Nabi, tadi ketika berangkat kau berjalan agak cepat, berlari-lari kecil, tapi saat pulang kau berjalan biasa, ada apa? Tolong diperhatikan. Apa kata Nabi? Bersyukurlah bagi kalian semua yang tidak diberi pendengaran dan penglihatan seperti diriku. Baru saja aku ditunjukkan oleh malaikat Jibril bahwa ada penghuni kubur saat itu sedang diazab oleh malaikat penjaga kubur. Sungguh sangat ngeri azab kubur itu. Jika kau mendengar, telingamu pasti pecah. Maka aku mempercepat langkah kakiku, aku berjalan agak tergesa-gesa. Tetapi saat tidak pulang, aku berjalan biasa. Karena saat itu Allah mengutus malaikat penjaga kubur untuk menghentikan azab kuburnya kepada penghuni kubur, karena doanya anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin, dia berdoa, ya Allah ampunilah dosanya kedua orang tuaku, ya Allah. Allahumma firli dhunubi wali walidayya warhamhum kama rabbayana shaghara. Doa anak yang soleh langit jebol. Doa anak yang soleh Allah langsung kabulkan. Dan manakala kita meninggal dunia, maka pahalanya akan mengalir terus sampai ke alam kubur. Bersyukurlah kalian semua yang mempunyai anak yang soleh-soleh. Caranya bagaimana, Ustaz? Ya sekolah untuk Rodatul Jannah ini. Insya Allah akan menjadi anak yang soleh. Amin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas bin Malik. Apa kata Nabi? Orang yang bersedekah ikhlas karena Allah itu lebih kuat daripada gunung, besi, api, air, dan angin. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, lama khalaqallahu ta'ala arda wa ta'kharaqat khalaqal jibala fawada'aha alaiha fataraqat fata'jabal malaikah.
yang artinya tatkala Allah menciptakan bumi, tapi bumi ini terus bergerak, maka diletakkanlah di atasnya gunung sebagai paku, sehingga bumi tersebut tenang dan tidak bergerak lagi. Sehingga para malaikat ini pun kagum dan bertanya kepada Allah, ya Rabb, apakah ada dari makhlukmu yang lebih keras, yang lebih kuat dari gunung? Saat Allah menciptakan bumi, bumi ini bergerak terus, kemudian Allah menancapkan gunung sebagai paku, dan bumi ini tidak bergerak. Malaikat kagum dan berkata, apakah ada yang lebih kuat, lebih keras dari gunung? Allah menjawab, ada, yaitu besi lebih keras dan lebih kuat daripada gunung. Kemudian malaikat ini pun bertanya lagi, wahai Rabb, apakah ada yang lebih keras, lebih kuat dari besi? Allah pun menjawab, ada yang lebih kuat dari besi. Allah menjawab, yaitu api. Api lebih kuat daripada besi. Kemudian malaikat ini pun bertanya lagi, ya Rabb, apakah ada yang kuat, lebih kuat daripada api? Allah menjawab, ada yang lebih kuat dari api, yaitu air. Kemudian malaikat ini pun bertanya untuk sekian kalinya, apakah ada yang lebih kuat dari air, ya Rabb? Ada. Allah menjawab, angin lebih kuat daripada air. Kemudian malaikat ini pun bertanya untuk yang terakhir kalinya, ya Rabb, apakah ada yang lebih kuat daripada air? Allah menjawab, ada yang lebih kuat daripada air, yaitu angin. Dan apakah ada yang lebih kuat dari angin? Allah menjawab untuk yang terakhir kalinya, yaitu ada, manakala ada anak Adam bersedekah dengan tangan kanannya secara sembunyi-sembunyi, itu lebih kuat daripadanya. Orang yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi lebih kuat daripada gunung, besi, api, air, dan angin. Dan orang yang bersedekah itu pahalanya akan mengalir terus sampai ke alam kubur, walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia. Idza mata ibnu Adam khata amalu ila min salasah sedekah jariyah, waladin sholih yad'u bil maghfirah, wa ilmi yuntafa'u bi ba'dah. Apabila anak Adam telah meninggal, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Salatnya putus, bacaan Al-Qur'annya putus, silaturahimnya putus, umrahnya putus, hajinya putus, ila min salasah, kecuali 3 perkara yang bila dipekerjakan pahalanya akan mengalir terus. Nabi mengatakan sedekah jariyah, waladin sholih yad'u bil maghfirah, doa anak-anak yang soleh, dan wa ilmi yuntafa'u bi ba'dah, yaitu ilmu yang bermanfaat setelahnya. Terakhir ya. Dan tidak ada ceritanya orang yang bersedekah, infak, nyumbang masjid, nyumbang yayasan yatim piatu, memberi makan orang fakir, miskin, janda-janda tua, dan anak-anak yatim menjadi miskin. Tidak ada ceritanya. Justru akan menjadi kaya, karena Allah berjanji terhadap hambanya yang menginfakkan hartanya ikhlas di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Coba dibuka surah 34. Surah 34 itu surah apa? Surah apa, Bu? Sabah ya. Ayatnya 39. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirullah wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Artinya, katakanlah, sungguh Tuhan melapangkan rezeki dan pembatasan bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan memberinya
dan dialah memberi rezeki yang berkah. Jangan nggak usah khawatir. Infak dengan yang dikeluarkan, nyumbang panjenengan yang keluarkan, Allah berjanji akan diganti dengan rezeki yang lebih baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Sampun nggih. Sebelum saya tutup, tadi katanya ada sesi tanya jawab, monggo. Ada yang mau ditanyakan? Yang pertama terkait dengan surah 36 ayat 12 tadi, Yasin ayat 12, pahala yang mengalir ketiga golongan tadi Ustaz. Nah, yang saya tanyakan, apakah doa istri yang solehah kalau suaminya sudah tidak ada, atau doa suami yang solehah jika doa suami yang soleh jika istrinya sudah tidak ada, apakah doanya itu tidak mengalir ke yang salah satu yang sudah dipanggil Allah Ustaz? Yang kedua, anak yang soleh Ustaz, apakah anak yang soleh itu harus keluar dari rahim kita sendiri? Dimana dengan orang yang tidak kita punya dua anak? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah 36 ayat 12. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Allah akan mencatat bekas-bekas apa yang mereka tinggalkan. Jadi bukan hanya amal ibadah yang kita kerjakan saja, bekas-bekas yang pernah kita kerjakan itu besok juga ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ibu tadi bertanya, apakah kalau suaminya soleh, istrinya soleh, berdoa, insya Allah besok kata Nabi akan dipertemukan di surga dengan catatan. Misal suami ibu meninggal dunia duluan, ibu dengan setia menunggu sampai ibu meninggal tidak menikah lagi. Tapi kalau misalkan ibu meninggal dunia terlebih dahulu, kemudian suami ibu menikah lagi. Lah, besok di akhirat itu suami akan bersama istri yang terakhir. Makanya Bu, nek jenengan kepingin punya suami yang solehah, istri yang solehah, misalkan saya besok di akhir pengen dipertemukan dengan anak istri di surga, begitu istri saya sudah meninggal dunia, ya kita istiqomah, tetap mencintai sampai meninggal dunia. Apa nek ngarani bahasanya sekarang? Apa Bu? Ya apa? Sehidup nah itu. Kemudian ibu yang menanyakan yang kedua, anak yang soleh. Ada orang menikah bertahun-tahun tidak diberikan keturunan. Artinya berarti dia tidak punya anak yang bisa mendoakan. Di dalam hadis ini, idza mata bunu Adam khata amalu ila min salasah, ketika anak Adam meninggal terputus semua amal ibadahnya ila min salasah, kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Bagaimana Ustadz kalau saya tidak punya anak yang soleh? Saya itu pernah ditanya, ada seorang remaja, Ustadz
umur saya ini sudah 25 tahun. Terus saya belum punya anak, Ustadz. Kenapa kok belum punya anak? Karena saya belum menikah, Ustadz. Ya menikah dulu. Aneh sampai. Nah, kalau ibu tidak punya anak yang solehah, masih ada dua tadi. Perbanyak sedekah dan menuntut ilmu. Saya ulangi. Perbanyak sedekah dan menuntut ilmu. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai anak. Makanya saya sering mengatakan, ada orang yang sampai umur 65 tahun itu Pak Bu, belum menikah, jomblo. Bagaimana Ustaz? Ya sampean harus perbanyak ibadah yang lain, yang bisa mengatur. Karena sampean tidak punya anak, tidak bisa yang mendoakan. Makanya jenengan harus banyak belajar ilmu agama, menghadiri majelis taklim. Ini mengalir terus parahnya. Sedekah. Saya boleh cerita enggak ini? Boleh ya? Ada orang tua itu mempunyai 2 anak perempuan. Anak pertama namanya Anissa. Anak yang kedua namanya Hanan. Kedua anak perempuan ini sudah menikah semua. Anak pertama Anissa dinikahi oleh seorang petani. Suaminya ini petani. Dan adiknya Hanan ini dinikahi oleh seorang yang profesinya pengrajin tembikar. Sudah lama tidak berkunjung, bapaknya ini kangen, pamit pada istrinya, Bu, saya mau berkunjung ke anak kita. Sudah lama saya nggak ketemu, kangen. Bapaknya pergi ke rumah anak yang pertama yang namanya Anissa, yang suaminya bekerja sebagai petani. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sopan dengan anaknya. Dikunjungi bapaknya, alhamdulillah Pak, Anissa kangen Pak. Gimana Nduk, keadaanmu? Baik Pak. Gimana pekerjaan suamimu Nduk? Dia bercerita, Pak, suami saya ini seorang petani. Pekerjaan sehari-hari itu menanam padi. Padi saya akan menjadi sangat baik, hasilnya baik dengan biaya yang murah, manakala setiap hari Allah memberikan turun hujan. Maka setiap hari saya berdoa, Pak, agar setiap hari itu hujan terus. Bapaknya berkata, Nduk, kalau begitu apa yang bisa dikerjakan bapakmu yang sudah tua ini, Nduk? Aku mohon Pak, setiap hari Bapak berdoa agar setiap hari itu hujan terus. Ya Nduk, insya Allah Bapak akan berdoa agar setiap hari turun hujan. Setelah nginep 3 hari di rumah anak yang pertama, sang bapak pamit, Nduk, saya mau berkunjung ke adikmu, kata kakaknya. Kebetulan Pak, tolong bawakan 1 karung beras untuk adik saya. Bawa. Berkunjung ke rumah adiknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipeluk bapaknya. Gimana Nduk, keadaanmu? Baik Pak. Gimana pekerjaan suamimu? Pak, suami saya ini kan seorang pengrajin tembikar yang bahan bakunya dari pasir dan tanah liat. Manakala terik matahari, kerajinan tembikar saya sangat baik dan saya memperoleh keuntungan yang besar, sehingga setiap hari saya selalu berdoa agar tidak pernah turun hujan. Bapaknya bertanya, kalau begitu apa Nduk yang bisa dikerjakan bapakmu yang sudah tua ini? Aku minta tolong Pak, agar Bapak selalu berdoa setiap hari tidak pernah turun hujan. Bapaknya menjawab, ya Nduk, nanti Bapak berdoa agar setiap hari tidak turun hujan. Paham Bu kira-kira? Paham ya kira-kira? Di satu sisi anak satu kandung ibunya dari rahim yang sama, darah yang sama,
permintaannya tidak sama. Yang satu minta setiap hari turun hujan, yang satu minta setiap hari tidak turun hujan. Gak bingung malaikat? Halo? Setelah bapaknya nginep 3 hari terus pulang, di rumah ditanya sama istrinya, gimana Pak keadaan anak-anak? Bapaknya jawab begini, kalau turun hujan alhamdulillah, kalau enggak turun hujan juga alhamdulillah. Kesimpulannya berprasangka baiklah dengan Allah. Tak baleni. Berprasangka baiklah dengan Allah. Manakala ibu tidak diberikan keturunan, tidak diberikan anak yang bisa mendoakan, juga berprasangka baiklah kepada Allah. Yang baik bagi Allah pasti baik bagi manusia. Yang baik bagi manusia belum tentu baik bagi Allah. Ada ASN, Pak. Setiap hari itu kerja naik bis, berangkat pagi nyergat bis. ASN. Suatu hari ASN ini tidurnya kemalaman, akhirnya karipan, telat. Berangkat kerja terburu-buru. Begitu nyegat bis yang satu lewat, penuh. Bis kedua lewat lagi depannya, penuh lagi, penuh. Dia bingung gusar. Bis ketiga lewat, dilihat masih ada 3-4 yang kosong, lewat depannya, tapi jalan terus, tidak mau berhenti. Dalam hatinya, ampun, kurang ajar, bis kosong gak akan berhenti. Bis keempat datang, penuh, berhenti. Terpaksa dia naik, tapi harus berdiri. Dia maki-maki bis yang ketiga tadi. Kurang ajar, sopir goblok. Nggak tahu orang sudah mau telat, ada kursi kosong nggak mau berhenti. Begitu bis keempat yang dilewati tadi, dinaiki tadi, yang dia berdiri, nyalip bis yang ketiga, apa? Dia menangis, istighfar ya Allah. Seandainya aku tadi naik bis yang ketiga, mungkin hari ini aku sudah tidak melihat istri dan anakku. Bis yang ketiga saat itu terbakar. Allah masih menyelamatkan. Yang baik bagi Allah pasti baik bagi manusia. Yang baik bagi manusia, menurut dia baik, mau kosong. Kok gak mau berhenti? Baik menurut dia. Tapi menurut Allah, lo celaka kan? Berprasangka baiklah kepada Allah. Ada lagi? Sampun nggih. Demikian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.